Alamin, terima kasih kepada Ibu Ustazah Rida yang sudah memberikan ilmu tentang tajwidnya. Ibu-ibu majelis taklim, ibu dan bapak majelis taklim Al-Bukhari yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah Bapak Ustadz Yayat Supriyatna SAG MPDI sudah hadir di tengah-tengah kita. Insya Allah beliau akan menyampaikan materi tentang tuntunan sholat sesuai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, sebelum memulai kajian dari beliau, kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Bapak Ustadz Yayat Supriyatna SAG MPDI, dipersilakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, maka kita mulai ya. Silakan buku-bukunya sudah di depan. Ini bukan buku ya, kumpulan materi dijilid gitu ya, supaya tidak berceceran. Ini ada beberapa bahasan Bu ya di sini. Tuntunan sholat, kemudian dzikir ba'da sholat, kemudian tuntunan berdoa, dan sholatus safar, sholat dalam perjalanan. Jadi ada 4 bahasan untuk 4 kali pertemuan ya. Jadi mohon Bu, setiap Sabtu pertama buku ini dibawa gitu ya, ini dibawa untuk kita bahas. Mudah-mudahan cukup semuanya. Saya membuat 70 buku. Cukup insya Allah. Maka kita mulai Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah, amma ba'd. Kehadapan Bapak Ibu jamaah ikhwatul iman rahimakumullah, daramang Bapak semua. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat walafiat Bu. Sepuh kita Pak Haji Samsudin ya, yang masih sakit Bu ya sampai sekarang. Masih sakit. Ai kalau udah mas seger Bu. Ya. Namun angkeng karos kuberbados gitu. Kita doakan insya Allah mudah-mudahan Pak Haji segera disembuhkan lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesembuhan yang sempurna hingga kembali sehat walafiat insya Allah. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. As-sallallahu azim wa rabbal arsyil azim ayyusfihu. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, nah tema yang akan kita bahas pada pertemuan sekarang bab yang keempat Bu ya, tata cara sholat sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Silakan dibuka bukunya Bu.
halaman pertama ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang kita yakini bahwa sholat ini merupakan ibadah yang paling utama dalam kehidupan kita. Yes. Ibadah yang merupakan paling penting dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Saking pentingnya sholat, Bapak Ibu, sehingga ketika Allah memerintahkannya kepada Rasul tidak melalui malaikat Jibril, akan tetapi Allah langsung mengundang Rasulullah, yang memanggil Rasul dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Berangkat saja. Mana wis? Kesawius pengamat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama payung. Dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, Rasul diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat. Yang asalnya berapa rakaat tuh? Berapa waktu? 50 waktu. Ya. Kemudian dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun mengurangi jumlah waktu sholat yang diwajibkan kepada kita ini sehingga menjadi 5 waktu dalam sehari semalam. Bayangkan Pak Bu, kalau kita diwajibkan sholat dalam sehari semalam 50 waktu, berarti per 15 menit kita harus sholat. Ya, per 15 menit kita harus sholat. Tombologe per 15 menit Bu. Ya, 50 waktu, 5 waktu ini lebih ka seueur nu hararese. Ya. Nah, maka Allah pun memberikan rukhsah, memberikan keringanan, cukup kita melaksanakan sholat dalam sehari semalam 5 waktu. Hanya kalaupun 5 waktu kita laksanakan, tetapi nilainya sama dengan kita melaksanakan sholat 50 waktu. Itu kata Rasulullah. Ya. Kemudian yang kedua, pentingnya sholat dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Ingat bahwa sholat ini merupakan wasiat Rasulullah menjelang akhir hayatnya. Ya, apa wasiat Rasul itu? Ummati, 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 as-sholah, as-sholah, as-sholah. Ya, sholat. Ini menunjukkan begitu pentingnya sholat dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika Rasulullah sudah diperintahkan untuk mendirikan sholat yang 5 waktu, pada waktu itu Rasul belum tahu bagaimana cara melaksanakan sholat itu. Kemudian datanglah malaikat Jibril mengajarkan tata cara melaksanakan sholat. Dari mulai berdiri tegak, kemudian takbiratul ihram, ya, kemudian ruku, kemudian sujud sampai salam. Ya, dengan detail terperinci oleh malaikat Jibril diajarkan kepada Rasulullah. Nah, kemudian oleh Rasul diajarkan lagi kepada para sahabat. Ya, begini sholat itu. Maka Rasul bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku melaksanakan sholat. Jadi Rasulullah mengajarkan sholat kepada para sahabat, ya, adalah sholat yang diajarkan oleh malaikat Jibril. Tadi kurangan, tadi tambahan, cukup modal unggul. Ya, tadi bati kan, cukup modal unggul segitu. Ya. Nah, Bapak Ibu ikhwatul iman rahimakumullah, dengan pentingnya sholat ini maka Allah pun berwasiat kepada kita dalam surah
Al-Baqarah 238. Hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta. Hafizu, peliharalah oleh kalian alas sholawati, segala sholat, was sholatil wusta, dan sholat wusta, wa qumu lillahi qanitin, dan dirikanlah oleh kalian sholat itu lillah, karena Allah, semata-mata karena Allah, qanitin, dengan khusyuk. Nah, coba lihat di sini Bapak Ibu, ada 3 perintah Allah. Yang pertama, hafidhu alas sholawati, jagalah oleh kalian segala sholat. Maksudnya sholat yang 5 waktu. Ya. Menjaga apanya? 1, menjaga waktunya. Ya. Jangan sampai kita lalai, apalagi meninggalkannya. Yang kedua, menjaga dalam melaksanakannya. Jaga apa yang telah diajarkan Rasul secara istiqomah. Ya. Orang ngelaksanakan sholat nuju senang, akan tapi susah kada sami. Ya. Sholat nuju gaduh artos, gaduh artos kada sami. Sholat nuju tanggal hiji, sareng tanggal 15 kada sami. Ulah benten. Ay tanggal hiji mau semangat Allahu Akbar. Tanggal 25 Allah. Ulah. Ya. Jadi jaga dalam melaksanakannya. Syarat rukunnya, ya, tumaninahnya, bacaannya yang dijaga, hati-hati. Nah, Bapak Ibu sekalian, Imam Ahmad meriwayatkan ketika mentafsirkan ayat ini, Rasul bersabda, ya, man hafidhu 'alaiha, barang siapa orang yang menjaga sholat yang 5 waktu, kanat lahu nuran, maka sholat itu akan menjadi cahaya dalam kehidupannya. Artinya dalam kehidupan kita sehari dunia, Allah pun akan memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita. Ya, cahaya Allah bukan seperti, ya, sinar, ya, petunjuk. Artinya Allah akan membimbing kehidupan kita dengan hidayahnya. Kemudian wa burhanan, orang yang senantiasa mendirikan sholat, sholat itu akan menjadi burhan. Apa Bu? Menjadi burhan. Apa itu burhan? Dalil, bukti bahwa kita sebagai seorang muslim. Ya. Karena pembeda antara muslim dengan kafir adalah as-shalah. Wa man taraka faqad kafar, barang siapa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka sungguh dia telah kufur kepada Allah. Yang ketiga, wa najatan yaumal qiyamah, bahwa barang siapa orang yang menjaga sholat yang 5 waktu, maka sholat itu akan menjadi penyelamat kita nanti pada hari kiamat. Ya. Dan sebaliknya, wa man lam yuhafid 'alaiha, barang siapa orang yang tidak menjaga sholat, ya, dia menyia-nyiakan sholat, kalaupun melaksanakan lalai dari waktunya, bahkan ketika melaksanakannya hanya ngasaukur kewajiban, cungkulik cung kadang, ya, tidak tumaninah dan tidak tartil dalam bacaannya, maka diancam Rasul, wa man lam yuhafid 'alaiha, barang siapa orang yang tidak menjaga sholat, lam takun lahu nuran, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya dalam kehidupannya. Wala burhanan, dan tidak ada bukti kalau dia sebagai seorang muslim. Wala najatan, dan tidak ada penyelamat nanti pada hari kiamat. Wa kana yaumul kiamat, dan
dia nanti pada hari kiamat ya, akan dikumpulkan oleh Allah satu ma'a Qarun, dikumpulkan bersama Qarun. Wa Fir'aun, dikumpulkan dengan Fir'aun. Wa Haman, dan Haman. Wa Ubay bin Khalaf, dan Ubay bin Khalaf. Tuh. Jadi teman orang yang tidak menjaga sholat atau orang yang meninggalkan sholat, satu akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Saha Qarun itu? Qarun, eta si Qarun. Ya, lamun kenging harta temuan di bawah tanah, oh harta Qarun, harta karun. Jadi Qarun ini adalah orang yang benghar, orang kaya pada masa Nabi Musa. Ya, saking kayanya Allah menyatakan sampai kunci gudangnya saja tidak terbawa dengan orang-orang kuat. ATM nak terjadi dipanggul bu, ku digotong, bakati ku bengharna Qarun. Nah, Qarun meninggalkan sholat, tidak mau sholat karena sibuk mengurus harta. Yang kedua Fir'aun, seorang penguasa, dia sombong, tidak mau sholat karena dilalaikan dengan kekuasaannya. Haman, padahal menterinya Fir'aun, dia tidak mau sholat. Kenapa? Karena sibuk mengurus pekerjaannya. Dan Ubay bin Khalaf sebagai tokoh munafik pada masa Rasulullah. Tahu, eta babaturan sahabat jalmi-jalmi alusok nangurgen sholat. Mungkin di akhirat ya. Finalika dan alasya si Qarun ini dia. Kajiri Allah Fir'aun ya, kaharep alasya Haman, itu alasya paus ya. Nah, itulah sejelek-jelek teman nanti di akhirat bagi orang yang meninggalkan sholat. Kemudian tempatnya di mana, Bu? Neraka sakor. Ya. Dan sebaliknya, Ibu sekalian, bagi orang-orang yang dawam mendirikan sholat, baik ketika senang ataupun susah, baik ketika untung ataupun rugi, baik ketika sehat ataupun sakit, baik ketika sedang ada di rumah ataupun sedang dalam perjalanan, dia senantiasa mendirikan sholat. Maka bagi orang ini kata Allah, ulaika humul warithun, mereka lah orang-orang yang akan menjadi pewaris. Alladzina yarithunal firdausa hum biha khalidun, mereka orang-orang yang akan menjadi pewaris surga Firdaus. Hum biha khalidun, mereka kekal abadi untuk selama-lamanya di surga Firdaus. Surga Firdaus itu surga paling tinggi kelas VIP, ya, yang dihuni oleh para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, dan para sholihin. Tah urang teh insyaallah upami mampu menjaga keistiqomahan sholat yang 5 waktu, maka penghormatan dari Allah, janji Allah akan ditempatkan di surga Firdaus. Kalaupun Bapak Ibu urang rumaos ya, sholat urang teh seger kakiran, tapi tidak kesempurnaan. Ya, sholat kita kalau dibandingkan dengan sholat para sahabat, masih jauh tanah kalangit. Komo lamun dibandingkan sareng sholatnya Rasulullah, itu Bu, jauh tanah kalangit. Dina pada benten kualitasnya gitu. Ya, ai Rasul makan para sahabat sedikit ketidakhusuannya, ai urang mah ai para sahabat sakedik ketidakhusuannya, urang mah sakedik khusuna.
Seserna nggak lalu, ya. Tapi walaupun demikian Allah ridho, Allah akan mengangkat derajat ibadah kita, ya. Sehingga Allah ridho mengumpulkan kita dengan mereka, para nabi, para rasul, para siddiqin, dan para sholihin. Bahkan Bu, jaminan dari Allah, di samping kita mendapatkan surga Firdaus yang merupakan kapling kita, ya, juga nanti akan mendapatkan warisan kapling surga Firdaus yang lain yang ditinggalkan oleh orang-orang kafir. Maka sebutkan al-warisun, pewaris. Kia Bu, waris kan? Ada orang misalkan bapak ibu, ya, gaduh sepuh ngantunkeun, tinggalkan harta, harta nanti diwariskan ke orang. Nah, orang itu sebagai pewaris orang tua, harta yang ditinggalkan. Demikian pula kita menjadi pewaris surga artinya di samping kita memiliki jatah pokok kapling surga Firdaus, nah kita pun mendapatkan warisan kapling yang lain yang ditinggalkan oleh orang-orang kafir. Mereka lebih memilih kapling di neraka, begitu. Sakapling nate Bu, luasnya berapa? Situ namila. Sakapling surga teh Bu 60 mil. Tidak ke mana Bu? Tidak ke Ciamis Bu. 60 mil. Ya. Tidak ke Banjar, Ciamis buat ayat 60 mil. Nah, usah gede-gede teuing. Ya. Mumpun Bu, sakitu luasna satu kapling surga itu. Kenapa? Karena disesuaikan dengan postur dan pengadaan ahli surga. Nah, berkata Rasulullah bahwa kalian ini nanti di surga kamatsali abikum Adam, bakal seperti bapak anjeun ya Adam. Situna diroan 60 hasta. Ketinggian Nabi Adam teh 60 hasta atau 30 meter. Ketinggian Nabi Adam. Ibu tinggal uningat tower listrik 30 meter. Ya. Jadi penduduk surga teh engke tingginya teh 30 meter. Janten lamun di pasihan kapling 60 mil teh sesuai. Da atuh sakapling sakieu mah tuh pasalengkangeun. Ya. Jadi engke mah Bu, moal aya istilah pernekel. Wah, mereka teh Bu. Moal engke barangkali jangkung badak. Ya. Jangkung badak. Itulah ya penduduk surga. Nah, Ibu sekalian, jadi inilah pesan Allah, hafidhu al-sholawat, jaga sholat. Yang kedua, secara khusus dalam ayat ini Allah mewasiatkan kepada kita wassolatil wusta, jaga sholat wusta. Nah, di masa sholat wusta Bu, di hadis memang banyak Bu perbedaan para ulama yang menjelaskan tentang makna sholat wusta. Namun yang lebih sahih, ada hadis mengatakan ketika Rasul perang Ahzab, ya, Rasulullah sibuk menghadapi mereka orang-orang kafir ketika perang Ahzab, sampai-sampai Rasulullah sholat asar sampai ke maghriban. Maka mengatakan sabaruna an sholatil wusta, mereka menyibukkan kita, menyibukkan kami dari sholat wusta, yakni sholatul asri. Jantan sholat asar. Secara khusus Allah mewasiatkan kepada kita jaga sholat asar. Ulah di akhir-akhir komo lamun tinggalkeun. Naon margina kata Rasulullah bahwa barang siapa orang yang luput darinya atau barang siapa orang yang meninggalkan sholat asar, habito amal, hapus amalnya. Ya, dia akan mengalami kerugian seperti kehilangan harta dan keluarganya. Eta jalmi upami ninggalkeun sholat asar.
Ya. Nu kadua Bu, kenapa Allah mewasiatkan khusus sholat asar? Karena asar ini adalah waktu di mana terjadi pergantian malaikat. Dua waktu kan Bu ya, subuh dan asar. Jadi malaikat penjaga siang naik kepada Allah melaporkan amal kita pada waktu asar. Ketika malaikat melaporkan kepada Allah, Allah pun bertanya, wahai malaikat, bagaimana keadaan hambaku ketika engkau tinggalkan tadi? Maka malaikat pun menjawab, taraktuhum ya Allah, aku meninggalkan mereka wa hum yusallun, ketika mereka sedang sholat. Bagja pisan. Upami nalika amal ulang dilaporkan ke Allah, orang ujung ngalaksanakeun sholat. Begitu. Nah yang ketiga, kenapa Bu sholat wusta ini dipesankan oleh Al-Sahih Muslim ini? Karena sholat asar itu waktu tanggung. So, ayeuna Persib naik main, apa Persib? Persib main jam sabaraha? Jam 4, lebetna jam sabaraha? Jam 2 lebet teh kaseudeung teh. Ya, asar main. Kabubar jam sana bubarna Bu. Bubarna Isya, kira sholat asarna tuh. Begitu ya. Jadi banyak orang yang lalai bahkan meninggalkan sholat asar. Ya. Yang ketiga, wa qumu lillahi qanitin. Ya, dirikanlah sholat itu lillah semata-mata karena Allah. Qanitin dengan khusyuk. Ya. Pak Ustaz kumaha ieu khusyuk teh? Nu semua khusyuk ya. Ya, kalau saya menyederhanakan, sholat khusyuk itu sholat yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Maka Bu, kapan Bu? Ini Bu, ini saya mensederhanakan karena banyak pengertian para ulama tentang makna sholat khusyuk. Ya, kalau disederhanakan bahwa sholat khusyuk itu sholat yang dilakukan dengan sadar. Bahwa kita sedang sholat. Nyu takbir, Allahu Akbar, oh sadar urang teh takbir. Ya, nyu ngos Al-Fatihah, nuju ruku, nyu sujud, sadar. Ya. Aya begitu aya nu sok sadar. Aya Bu. Pak Ustaz, abdi mah salat teh khusyuk pisan. Nepi ka eta keur salat teu ngupingna naon. Ningali naon bakati ku khusyuk. Eta mah lain khusyuk tapi teu sadar. Ya. Kan aya Bu ngalaksanakeun salat, emut tinggal sakur takbir jeung salam, Allahu Akbar, nang salam deui. Tuh nu serima berarti mengalami. Ya. Makanya sini wa qumu lillahi qanitin, dirikanlah sholat itu lillah semata-mata karena Allah, qanitin dengan khusyuk. Ya. Baik. Bapak Ibu sekalian, bagaimanakah sholat yang dicontohkan Rasul itu? Ada seorang sahabat tuh melaksanakan sholat. Ya, kemudian datang kepada Rasulullah, maka Rasul pun mengatakan, "Ihdi sholataka." Ulangi sholatku. Ya. Orang ini mengulang lagi sholatnya. Datang kepada Rasulullah. Rasul bilang, "Ihdi sholataka." Ulangi sholatku. Sampai 3 kali. Ya, maka orang itu menjawab, "Ya Rasulullah, bedah kumaha abdi teh." Nah, maka Rasul bersabda, menjelaskan kepada sahabat itu. Ini hadisnya. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza kumta ila sholati fa asbiqil wudu'a. Ini pertama. Apabila engkau akan mendirikan sholat, fa asbiqil wudu, maka sempurnakan wudu.
Ini kuncinya Pak Bu. Jangan menyepelekan wudhu. Ya. Kenapa? Karena wudhu ini kunci sahnya sholat. La sholata liman la wudhu alah. Tidak sah seseorang kalau tidak berwudhu atau tidak sempurna wudhunya. Nah, saya sudah menyampaikan bagaimana cara berwudhu yang diajarkan Rasul. Sempurna. Ya, artinya sempurna, terbasuh semua anggota wudhu, tidak ada yang terlewat. Yang kedua, sempurna sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mastaqbil kiblata, kemudian menghadap ke kiblat. Pakabir, kemudian takbir itu. Jadi pertama menyempurnakan wudhu. Setelah wudhu kemudian menghadap ke kiblat. Pakabir, kemudian takbir. Ya, coba di sini lihat. Ada enggak perintah Rasul ketika akan sholat harus melafazkan niat? Ada tidak? Tidak ada. Ya, karena niat itu cukup dalam hati. Adakah ada perintah Rasulullah membaca doa-doa yang lain? Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baca apa itu? Al-Falaq, An-Nas, Al-Nas, ayat kursi, Al-Baqarah, Yasin dibaca. Ya, tidak ada. Sempurnakan wudhu, menghadap kiblat, pakabir, langsung takbir. Sampai-sampai para ulama menyebutkan tidak ada perintah ketika akan sholat membaca basmalah. Ya, mun bade wudu aya hadisna. Ya, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak ada wudu bagi yang tidak baca basmalah. Jadi bade wudu mah kada baca basmalah. Mun bade sholat teu aya atau naon margina sabab salat mah ibadah mah tadi ulah dibatian. Ulah kreatif. Meureun Allah teh hilapun ya teu miwarah maos bismillah. Ya, tidak. Jadi tidak ada bacaan apapun ketika akan sholat, termasuk tidak ada bacaan basmalah. Ya, oke. Basmalah mah ketika akan membaca surat Al-Fatihah. Ya, benten orang tadi bade wudu bismillah. Kan itu ya. Kemudian dek mencit hayat bismillahi Allahu Akbar. Ibu bade ibadah malam Jumat bismillahi Allahumma jannibna wa jannibish syaitan marozak tanah. Urang bade angkat bismillahi tawakkaltu. Redaksinya benten-benten. Ya. Nah, ketika sholat tidak ada keterangan harus baca basmalah. Pan eta aya Ustaz hadis umum. Ya. Kullu amrin zibalin la yubda'u bismillah. Setiap perkara yang tidak mulai ucapan basmalah bahwa akto terputus dari barokah Allah. Eta mah keur ibadah umum. Ya. Ibadah ghair mahdoh. Ay salat mah ibadah yang mahdoh, yang tata caranya mutlak. Rasul diajarkan gitu. Tah lebih aman mah bu, mun ibadah mahdoh mah kumaha juklak juklik cek hadis gitu. Ulah dikurangan, ulah ditambah. Cek Rasul sempurnakan wudu, hadap kiblat, takbir udah begitu. Aman tidak aman gitu. Sesuai dengan dalil. Ya. Bisingkir ditanya di akhirat teh nah ibu. Ya. Eta salat make baca bismillah sagala. Nah ibu salat baca bismillah. Mun urang kan salah jawab nih. Ya, sabda Rasul sebegini mengajarkan kepada kami piwarangna menyempurnakan wudu, kemudian menghadap kiblat dan kemudian bertakbir sudah. Nanti diajarkan bagian takbirnya Bu ya. Tsumma qra' ma tayassara ma'al Qur'an, kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Ya. Tsumma
Setelah itu kemudian ruku hatta tatma'inna raki'an. Ruku dengan tumaninah. Ini. Ya. Bagaimanakah ruku yang tumaninah itu? Nanti jelaskan pada berikutnya. Jadi begini Bu gambarannya. Ruku yang tumaninah itu ruku yang benar. Ya. Posisi punggung sejajar dengan kepala, lurus. Ya. Nanti ada Bu prakteknya apa cara-caranya. Ada Bu nanti. Hanya begini Bu. Jadi ketika sholat, ya i'tadala qa'iman begini. Berdiri dengan tegak. Ya. Tidak kaki tidak rapat. Tidak begini, tapi lurus dengan apa ini Bu? Lurus dengan paha, tidak terlalu lebar begini, lurus ya. Ini i'tadala qa'iman. Ketika ruku, Allahu Akbar. Nah, yang dipegang apa Bu? Yang ditekan lutut. Nanti kita baca dulu. Summarfa hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian berdiri atau bangkit dari ruku. Qa'iman, berdiri. Ya. Jadi nunamina tumainah itu Bu hatta tarji'al idhamu ila mafasiliha, sehingga tulang itu kembali kepada sendinya masing-masing. Urang tos ruku berdiri, ya tulang kembali ke sendinya berdiri dulu. Jadi ulah dugika can berdiri geus ruku deui. Ya, etap tumaninah. Ya, sekarang begini. Allahu Akbar. Ya. Kemudian summasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujud sehingga tumaninah sujudnya. Nanti jelaskan bagaimana sujud itu. Sumarfa hatta tatma'inna sajalisan, kemudian berdiri bangkit dari sujud sehingga tumaninah duduknya, baik ketika duduk iftiros ataupun duduk tawarruk. Ya. Summasjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujud lagi kemudian apa Bu? Summarfa hatta tatma'inna jalisan, kemudian bangkit dari sujud sehingga tumaninah dalam duduknya. Summasjud hatta tatma'inna sajidan, summa al-dzalika fi sholatika kulliha, kemudian kerjakanlah hal itu dalam seluruh rangkaian sholatmu. Hadis riwayat Muslim, Bu ya. Nah, itu. Baik. Cara takbiratul ihram kita rinci dari hadis ini. Berdasarkan hadis di atas, Rasul mengajarkan kepada kita tata cara sholat yang tumaninah. Adapun tata cara sholat tersebut adalah sebagai berikut. 1. Takbiratul ihram. Lihat Bu. Takbiratul ihram adalah takbir yang dilakukan ketika memulai sholat. Ya. Caranya yaitu angkatlah kedua tangan Anda sampai sejajar dengan kedua bahu, ya, atau kedua telinga. Setelah kedua tangan kita diangkat, hadapkanlah telapak tangan Anda ke arah kiblat, kemudian ucapkan takbir Allahu Akbar. Ya. Jadi ada dua hadis Bu. Ada yang takbir dulu, kemudian takbir. Ada yang mengangkat dulu kemudian takbir. Ada yang barengan Allahu Akbar, sejajar dengan bahu. Ya. Ini ada Bu. Oh ya, lihat
fotonya Bu. Ini sampai saya dulu. Ya. Sejajar dengan Bapak. Ya. Jadi bukan begini, Allah. Ya, atau Allah. Ya. Perempuan mah benten tak bilang udah kieu Allah. Ya. Cek Rasul tadi kan sallu kama ra'aitumuni usolli. Jadi Rasul nyontohan sholat ngai lain ngan sakur keur pamagat hungkul tapi ke istighfar. Jadi daya bentena takbir pamagat sareng takbir istri begini Allah. Ya. Nah, kemudian ini disebut dengan takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan. Maksudnya ketika sudah takbir Allahu Akbar, kita haram, tidak boleh melakukan gerakan-gerakan di luar sholat. Ya, tidak boleh mengucapkan kata-kata di luar kata-kata sholat. Begitu. Ibu badai umroh, ya. Nah, setelah mengucapkan labbaika Allahumma umrotan, nah masuk kepada larangan ihram. Sampai tahap urang teh dina saat itu begitu takbir Allahu Akbar, ya tidak boleh kita berbicara, tidak boleh ngobrol, ya tidak boleh melakukan gerakan-gerakan di luar sholat sehingga salam itu lamun dina umur haji mah tahallul teh. Ya kalau sudah salam boleh melakukan hal-hal yang lain di luar gerakan sholat. Begitu. Itulah disebut dengan takbiratul ihram. Ya, takbir Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Kemudian wa doa yadakul yumna ala apa qoyan yusra, menyimpan tangan kanan di atas tangan yang kiri. Ya. Di mana? Di pergelangannya. Ya, fi sodrihi, dadanya begini, bukan begini Bu, bukan begini, di sini, ya. Jadi di atas pusar, di bawah dada, begini, bukan begini lagi, begini. Ya. Nah itu. Setelah itu kemudian membaca doa iftitah. Nah, dalam hadis nanti kita contoh hadisnya Pak Bu ya. Setelah itu Rasulullah berdiam, ya, punai atas sebentar. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah apa yang dibaca itu? Maka Rasul pun membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minadanas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i was salji wal bardi. Muttafaqun alaih, dari Abu Hurairah. Allahumma ba'id baini, ya Allah jauhkanlah antaraku dan antara kesalahanku sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah bersihkanlah aku, ya, dari kesalahan sebagaimana baju yang putih dibersihkan dari kotoran. Allahumma ghsilni, ya Allah cucilah aku dari kesalahanku dengan air, dengan es, dan dengan embun. Ini hadisnya muttafaqun alaih, hadis sahih. Saya paling senang membaca iftitah ini rumaus seueur dosa, ingin mendapatkan ampunan Allah. Ya, boleh ada bacaan iftitah yang lain, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Yang ketiganya boleh wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin.
Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma banyak. Ya, jangan sampai warna muslim sapotong itu. Komo lamun Allahu akbar kabiro langsung dicampur genjang wajah tuh eta mau hadisna. Disebutnya gado-gado itu mah campuran. Ya, mun diurang janda teh kan. Apa Bu? Apa itu baso apa? Gudeg. Apa itu? Janda. Ya sok janda. Jakarta sareng Sunda, Jawa sareng Sunda. Aya akronim begitu campuran. Ya tidak ada campuran Bu ya antara Allahu Akbar kabir langsung pada wajah itu. Ya, saya tidak tahu hadis dari mana itu. Ya. Jadi boleh membaca Allahumma ba'id baini, boleh membaca ya subhanaka Allahumma bihamdika, boleh baca wajah, tapi kedah bika beres. Ya. Namun kalau dari Allahu Akbar kabiro dicampurkan sareng wajah itu wallahu alam, saya tidak tahu hadisnya. Begitu, ya. Setelah itu kemudian membaca Al-Fatihah. Pada rakaat pertama membaca Al-Fatihah itu dimulai dengan isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba Ibu kedah leres Bu aos Al-Fatihahna. Umargi Al-Fatihah teh rukun salat. Coba ikuti saya Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Biasa nama duke siratal ladzina an'amta 'alaihim. Lanjut ghairil maghdubi waladdallin. Jadi wakaf lampu larangan berhenti ya. Jadi bagusnya kalau tidak sampai akhir berhenti pada kalimat alaihim yang kedua. Ya. Nanti ulang lagi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Gitu. Ya. Nah, Bu, pertama. Jadi membaca Al-Fatihah ketika sholat itu ya sunnahnya ayatan-ayatan, seayat-seayat. Ya, kenapa? Karena dalam hadis Bukhari itu menjelaskan bahwa
ketika kita membaca Al-Fatihah, maka Allah pun menjawab dari bacaan Fatihah kita. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah menjawab, Hammadani abdi, hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, hambaku telah menyanjung. Maliki Yaumiddin. Hambaku telah mengagungkan. Begitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini perjanjian kita dengan Allah. Ya. Jadi jangan salah pas, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nikmati bacaan Al-Fatihah itu. Ya. Nah, coba Bu diusahakan Fatihah itu, ya, Iftitah tadi tahu artinya, Al-Fatihah tahu artinya, sehingga merasakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan apa jalan yang lurus. Nah, ketika sampai ghairil maghdubi waladdallin, faqulu amin, kata Rasulullah. Ucapkanlah amin, dipanjangkan a-nya, dipanjangkan mimnya, amin. Baik ketika sholat sendiri ataupun berjamaah. Amin. Apa artinya amin? Semoga Allah mengabulkan. Kenapa? Karena ketika kita membaca Al-Fatihah itu berdoa pada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat pada mereka. Para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Ghairil maghdubi, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai. Alaihim, atas mereka itu orang Yahudi. Waladdallin, dan bukan pula orang-orang yang tersesat, itu orang-orang Nasrani dan ahlul bid'ah. Amin. Ya, bukan amin. Ya, amin mah aman atau terpercaya. Wa hadzal baladil amin. Aman. Tapi amin. Ya. Nah, ketika berjamaah, ya, imam membaca amin, makmum pun membaca amin. Imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Berbarengan aminnya imam dengan makmum. Ya. Nah, ketika imam berbarengan aminnya dengan makmum, maka berbarengan pula dengan aminnya malaikat. Kata Rasulullah, man wafaqat ta'minuhu ta'minal malaikat ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa orang yang berbarengan aminnya dengan aminnya malaikat, maka akan diampuni dosa-dosa yang sesungguhnya. Begitu. Ya. Jadi panjangkan a-nya, panjangkan mim-nya. Coba Bu. Amin. Dengan biasanya lamun berjamaah mah aminnya makmum itu sangat tergantung bacaan imam. Coba Ibu, mun imam tartil ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kalau gitu, waladdallin. Oh. Cukup. Jadi tartilnya bacaan aminnya makmum sangat tergantung bacaan imam. Ya. Nah, begitu Bu ya. Nah, kemudian kalau kita berjamaah, Bu, kalau kita berjamaah, nanti ada bab berjamaah. Nah, imam membaca Al-Fatihah, kewajiban kita mendengarkan. Ya. Demikian pula ketika imam membaca surat, kita mendengarkan. Jangan sampai imam membaca surat, kita membaca Al-Fatihah.
Tidak boleh. Ya, karena kewajiban kita mendengarkan dan menyimak. Allah berfirman, wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allahum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, fastami'u, maka dengarkan yang baik oleh kalian. Wa ansitu, dan berdiam. La'allahum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Asbabun nuzul ayat ini Bapak Ibu berkaitan dengan sholat berjamaah. Dulu para sahabat, ya, kalau mereka sholat itu ngobrol, ya, mun urang mah, ari handalin teh sabaraha gina, hajenging sabaraha, keur sholat eta teh, ya. Maka turunlah tadi surah Al-Baqarah 238, wa qumu lillahi qanitin, dirikanlah sholat khusyuk, ya. Kemudian turun pun ini, apabila dibacakan Al-Quran, dengarkan. Maksudnya ketika sholat, bukan ketika di jalan, ya. Atau orang wajib maca ngupingkeun Quran ketika jalan mah ripuh atuh Pak Bu. Nu mobil kudu eureun heula. Sabab wajib ngadenge Al-Quran dibacakeun. Ya, keur ngae motor, ngong aya ada. Ya. Baca Al-Quran sampai keur kudu eureun heula ngadengekeun. Mana? Di pasar. Tah maksudna wa idza qulna ketika sholat, ya, wajibnya makmum itu mendengarkan, menyimak bacaan imam, ya. Katos Bu? Ya. Baik, setelah itu kemudian bacalah surat. Nah, begini Bu. Jadi cara membaca surat dalam itu, rakaat pertama suratnya agak panjang, ya, kalau sendiri atau berjamaah. Nah, rakaat yang kedua agak pendek, betul. Yang berarti balik, ya. Kalau maghrib Rasul itu suruh pasol kan. Kalau isya agak panjang, al-lail, asyam, ya, isya. Kalau subuh, nah subuh itu sunnahnya dibaca suratnya yang panjang-panjang. Ya, misalnya ibu minimal Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Ya, Rasul mah kalau subuh itu minimal 60 sampai 100 ayat. Ya. Itu sunnah. Makanya sholat subuh itu disebut dengan Quran al-Fajri. Kenapa? Karena pada waktu subuh, ya, bacaannya disunahkan panjang. Itu ulah trikul wae atau Pak Bu. Maghrib trikul, isya trikul, ya, subuh, ya. Nah gitu. Kemudian ruku. Nah, bagaimana ruku Bu? Nah, caranya hadisnya ini betul tebal Bu, ya. Begini aja Bu. Jadi cara ruku itu, ya, pertama takbir dulu. Ya, lihat Bu, ya. Harusnya begini ya, takbir. Nah, angkat tangan lagi, Allahu Akbar. Kembali bertakbir sejajar dengan bahu, Allahu Akbar. Kemudian ruku. Nah, begini. Ya, ini ruku. Jadi yang dipegang apa Bu? Lutut. Bukan begini. Ya. Bukan begini, bukan. Lutut. Begini. Tuh. Ya, posisi punggung lurus dengan kepala. Gitu. Ini ruku. Ya, ini ketarik Bu ya. Urat betis Bu, tarik ya. Begitu. Ya, jangan terlalu menguk begini. Jangan terlalu begini. Lurus. Ya, ini terbuka. Ya. Kemudian bangkit lagi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Begitu. Nah, bagaimana kalau langsung ini tidak ada dalil? Jadi ketika bangkit dari ruku, ya, summa iktadal qaiman, kembali berdekatan begini. Jadi tidak sedekap lagi. Ya. Jadi tidak ada dalil kalau harus sedekap lagi. Sami Allahu liman hamidah.
Ya, Rabbana walakal hamd. Kalau kita sendiri ya harus sami Allah kemudian membaca Rabbana walakal. Kalau ketika berjamaah imam membaca sami Allahu liman hamidah, makmum Rabbana walakal hamd. Boleh Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du dan seterusnya. Apa Bu? Ahlas sanai ya. Minimal Rabbana walakal, maksimalnya baca surat. Pada minimal maksimal minimal saja. Ya. Nah itu Bu ya, carut. Nah dalam hadis begitu Bu, la sholata liman lam yuqima sulbahu fil. Tidak sah sholat orang yang tidak meluruskan punggungnya ketika ruku. Coba. Dalam hadis itu jelaskan ada orang yang sholatnya 60 tahun. Coba Bu, ayat jalmi sholat 60, artinya sholat seumur hidup, tapi sholatnya tidak terima oleh Allah. Kenapa? Karena dia terkadang menyempurnakan rukunya tetapi tidak menyempurnakan sujudnya, atau dia menyempurnakan sujudnya tetapi tidak menyempurnakan rukunya, atau dia tidak sempurna ruku dan sujudnya. Ya, ada orang begini kan sholat. Ya, ketika begini, dah instan ya Allahu Akbar, sami Allah. Ya, sholat seperti itu sholatnya orang munafik. Kamu kusala, mereka sholat dengan kusala, tidak dengan sempurna, bangkit dengan sempurna. Allah, sami Allah liman hamidah. Berdiri dengan tegak. Jangan dulu kita berpindah kepada gerakan berikutnya kalau belum berdiri dengan tegak. Itulah ukuran tumanina. Ya. Nah, baru sujud. Ya. Sujud. Itu kalau intinya membaca Rabbana walakal hamdu itu minimal. Panjangnya boleh ya. Ini Allahumma Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wal ardi wa mil amasyita bin syai'in ba'du ahlas sana'i wal majdi ahakku ma qal abdu wa kulluna lakal amdu. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima manata wa la yanfa'u dzal jadi minkal jad. Itu lengkapnya. Silakan Bu ya. Hafal Bu? Nah insyaallah sudah di luar kepala itu. Kemudian ya turun untuk sujud. Nah ini Bu, sujud ya. Dalam hadis itu ketika kita turun untuk sujud ya, wa idza sajada wa du'a rukbatayhi qabla yadayhi. Jadi ketika akan sujud meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangan. Allah naik. Baru kedua begitu. Jadi ulah digabrung. Namun tergantung ya. Upami orang nyeri tuur mah parantos sempuh kumaha we carana. Kumaha cara asa bisa sujud gitu. Gitu Bu ya. Hanya ideal seperti itu. Kalau kita mampu, idealnya yang turun itu apa dulu? Lutut dulu, kemudian nu caket heula. Karena tempat sujud naon? Lutut. Baru yang jauh tangan. Gitu. Upami berdiri tangan dulu ya, kemudian lutut kan gitu ya. Nah, itu cara sujud. Kemudian ya Rasul diperintahkan sujud dalam berapa anggota Bu? Alas sab'ati adham, di atas 7 anggota sujud. Apa itu? Ya, kening. Ya, termasuk itu apa? Di sini hidung ya. Kemudian 2 telapak tangan, kemudian dua kaki. Ya.
ketika sujud itu kening dengan hidung harus menempel ke lantai, bukan nungging. Ya. Kemudian tangan ada di bawah dada begini, Bu. Ya, ya. Di bawah dada begini. Nah. Ya. Ini baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi jangan begini perempuan terus kita akan ya. Ingat bahwa contoh sholat Rasul itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Ya, ketika sujud terbuka ininya. Ya, nah begitu ketika sujud. Apa doanya? Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Ya, sing mantap kata. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Kemudian duduk iftirosh. Ini Bu. Duduk iftirosh itu duduk di atas tumit begini. Ya, jangan begini. Salah itu, Bu. Tapi begini. Ya. Duduk di atas tumit. Yang kedua, pada tasyahud akhir duduk tawarruk. Duduk di atas lantai begini. Ya. Nah, itu bedanya. Kemudian bangkit, ketika bangkit, Bu. Ya. Ketika dari rakaat yang kedua bangkit, ya, Allahu Akbar. Ini rakaat yang kedua langsung menyimpan tangan. Tidak mengangkat tangan lagi. Kalau pada rakaat yang kedua, kalau rakaat yang ketiga setelah tasyahud awal baru mengangkat tangan. Allah. Begitu, ya. Nah, yang terakhir kemudian tasyahud tadi Rasul mengatakan summa al-dzalika fi sholati kulliha. Ini tasyahud awal, Bu. Nah, bacaan di antara dua sujud apa, Bu? Bacaan di antara dua sujud Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ini, Bu. Ya Allah, ampuni dosaku, rahmati aku, berikan aku hidayah, ya, kemudian berikan aku kesehatan dan berikan aku rezeki. Coba itu, Bu, lamun urang setiap sholat ngadoa ieu dengan khusyuk dikabulkan ku Allah, untung hidupnya. Ya, diampuni dosa, diberikan rahmat, diberikan petunjuk oleh Allah, disehatkan dan diberikan rezeki. Kan kadang-kadang tadi urang teu sadar naon anu ucapkeun. Ya. Ngan sabar apal cangkemna teu ngarti. Coba ya, makanya diusahakan, ya, pahami apa bacaan yang kita baca itu supaya lebih khusyuk. Boleh kalimat lain Allahumma gfirli warhamni wazburni. Tapi awas hati-hati, jangan ada wa'afini wa'fu anni. Kalau wa'fu tidak ada di sini. Ya. Wa'afini, hanya ada wa'afini. Ya. Tidak ada wa'fu anni, tidak ada. Ya. Ini hadis riwayat Imam yang 4. Kemudian tasyahud. Tasyahud awal pertama duduknya dalam kondisi duduk iftiros, duduk di atas tumit. Ya. Kemudian setelah itu kita langsung berisyarah dengan tunjuk kita. Kemudian membaca atahiyat. Boleh atahiyatnya dengan dua dasi ini, Bu. Bisa at-tahiyatulillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian bersalawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, itulah bacaan tasyahud pertama sampai sholawat.
Bisa at-tahiyatulillah atau bisa at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Dua-duanya sahih. Mangga. Ya. Hanya tasawuf pertama sampai sholawat. Tasawuf akhir ya tinggal menambah doa. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya. Coba ini pun doaku. Kata Rasulullah, idza tasyahada ahadukum, apabila kalian tasyahud fasta'id min arba'in, berlindunglah engkau di 4 perkara. Yaqulu, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam. Wa min azabil qabri, dan dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya, aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Wa min syarri fitnatil masih dajjal, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah kejelekan al-masih dajjal. Yang mantap ini berdoanya. Ya. Karena doa ketika tasyahud akhir itu dikabulkan oleh Allah. Makanya tadi itu berlindung di 4 perkara. Ya, karena kenapa? Karena kita tidak akan bisa selamat dari 4 hal tadi kecuali dengan pertolongan Allah. Ya. Atau boleh yang kedua, ya, membaca doa Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya. Jadi boleh ya pilihan mau membaca Allahumma inni a'udzubika, boleh memilih membaca Allahumma inni dzalamtu nafsi. Hafal dua-duanya Bu ya? Alhamdulillah di luar kepala semuanya. Silakan hafalkan itu Bu. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Hafal Bu ya? Yang kedua ini Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya. Allahumma inni dzalamtu nafsi, ya Allah, sungguh aku telah banyak menganiaya diriku sendiri. Dzulman katsira, dengan banyak berbuat dosa. Ya. Fa innahu la yaghfiru illa anta wa la yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang akan mengampuni dosa kecuali engkau. Faghfirli, maka ampunilah aku, maghfiratan min indik, dengan ampunan dari Tuhanmu, dari sisimu, warhami, dan rahmatilah aku, innaka antal ghafurur rahim, engkau lah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Begitu. Silahkan pilih. Ya. Setelah itu kemudian ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai ini kelihatan kalau baca satu yang kedua itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan begini Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu salam ibadah. Ya, salam ibadah, bukan salam untuk dijawab. Ya. Ada imam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dermakmum waalaikumsalam. Tidak boleh. Ya. Nah, itulah sholat ya yang diajarkan Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Insya Allah Bapak Ibu, karena sholatnya diletik ketika insya Allah sudah ini mah hanya sekedar mengevaluasi kembali, memahami kembali hadis-hadis yang diterangkan dalam beberapa kitab ya. Nanti insya Allah akan saya lengkapi hadis-hadisnya Pak Bu. Dan untuk berikutnya kita bahas dzikir ba'da sholat. Kemudian sholat sunat rawatib. Kemudian cara berdoa ya. Kemudian sholat safar. Di setiap Sabtu pertama mohon kembali di bawah buku ini. Ya. Demikian, ada pertanyaan Bu Pak? Tidak ada ya.
Mana Bu? Ya. Oh iya. Tadi saya menerangkan di Rama Bu ya apa tadi? Waktu-waktu mustajabah doa itu di Rama tadi. Ya, di antara waktu mustajabah doa itu ketika kita tasyahud akhir. Ya, maka boleh berdoa. Yang lain-lainnya selain ini. Gitu Bu ya. Hanya kalau saya dengan membaca tadi itu Bu, ya, kalau dalam sujud itu perbanyak doa Bu. Silakan. Ketika sujud perbanyak doa. Di samping subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, ibu ingin yang lain silakan bisa baca doa. Silakan berdoa yang banyak ketika sujud. Kenapa? Rasul mengatakan aqrabu ma yaqul abdu inda rabbih fa huwa sajidun. Saat yang paling dekat antara hamba dengan Rabbnya ketika sujud. Fa'aksiru doa, maka perbanyak doa ketika sujud. Boleh ketika sujud berdoa dengan bahasa sunnah, bahasa kita? Boleh. Karena kita sedang mohon kepada Allah. Yang dilarang itu ngobrol dengan orang lain. Aku itu. Ya. Jadi kalau kita mohon pada Allah dengan bahasa kita, ya dengan bahasa sunnah, ya Allah. Boleh. Ya. Cekap Bu? Siapa? Ya, betul. Apakah ibtidahnya kita putus ketika imam sudah membaca Al-Fatihah? Betul Pak, putus. Ya, segera kita dengarkan Al-Fatihah, dengarkan imam. Ya, kecuali kalau tinggal sedikit lagi, bereskan, baru dengarkan. Makanya saya suka pilih-pilih. Kira-kira imam tergancang, namun gancang, saya membaca ini. Ya, bisa kalau dalam alun kan cepat ya. Membaca intinya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika sambil bernapas temu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma. Mari imamna parantos pahil bisa. Ya, kalau ada yang seperti itu saya suka mundur saja. Lebih baik tidak ikut berjamaah. Ya, karena kalau misalnya karek mah ya ihdinas siratal mustaqim. Allahu akbar, masyaallah. Ya, kurang imam parantos sujud, kurang masih ada walau tuhan dari rumah kita. Jadi kalau begitu saya lebih baik memparin, tidak ikut berjamaah daripada kita rusak. Begitu. Boleh begitu? Ada seorang sahabat ya, tiba-tiba imamnya panjang ting. Sahabat, dia memparin. Ya, dicarikan tak ku imam teh. Ngadu ke Rasulullah, karena dicarikan saat imam. Begitu, ya. Sudah Pak, Bu, saya mau ke gimana Pak? Itu kalau udah tua gini mah suka lupa Ustaz berapa rakaat gitu ya sholatnya ya. Udah 3 apa 4 gitu ya. Terus suka lupa tahiyat awal. Pas ingat-ingat udah rakaat ketiga, udah aja tahiyat awal nggak apa-apa itu. Tapi tetap sujud sahwi. Itulah manusia. Itulah manusia, Bu ya. Nah, nanti kita bahas dalam bab macam-macam sujud atau sujud sahwi. Jadi ada 4 penyebab kita melakukan sujud sahwi. 1, apabila kelebihan rakaat. Yang kedua, apabila kekurangan rakaat. Pernah Rasul salat zuhur 2 rakaat. Ya. Kemudian yang ketiga, ragu jumlah rakaat. Yang keempat, lupa tidak tasyahud awal. Gitu. Maka caranya ketika tadi lupa tasyahud awal, lupa rakaat, ya, emut-emut itu kumah. Ya Bu, upami ragu dengan jumlah rakaat itu 2, 3, 2, ulah terasa hitung. Ya.
tilu, dua tilu, ambil yang 2. Ya, ambil yang 3, 3, 4, 3, 4. Ambil yang 3. Yang ragu yang mana? Yang 4. Tambah lagi seterusnya. Gitu. Kemudian nanti ketika di akhir, setelah selesai tasawuf akhir, kita sujud sahwi 2 kali sujud. Kemudian salam. Atau boleh sujud sahwi setelah salam. Ya. Jadi sujud sahwi itu boleh sebelum salam, boleh sesudah salam. Aito salat teh kata. Teu emut deh. Emut terus di dapur. Aduh, tadi teh hilaf salat teh. Kedarwihan deh atau sebu. Engke teh geus begitu hilaf teh deui. Sudah Bu ya, saya mau ke Cirebon langsung Bu. Ada musyawarah wilayah sekarang. Demikian, terima kasih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.